akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah panas, kalau ada 2, ada 3 bagaimana? Halo balik lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Hodari Podcast Rakyat. Oke, lagi-lagi ini bukan soal pertama kalinya. Lagi-lagi mantan Presiden SBY, mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melemparkan pernyataan yang menyentil mantan Presiden Jokowi. Menyentil mantan Presiden ke-7 Jokowi, sindiran halus dari PSBY itu muncul di acara diskusi The Yudhoyono Institute hari Minggu lalu di Hotel Sahid Jakarta saat menutup acara diskusi dengan tema dinamika dan perkembangan dunia terkini. PSBY bilang kalau orang yang pernah memimpin suatu negara atau seorang mantan presiden dia harus hemat dalam berbicara kepada publik. Ini adalah bagian dari etika kata-kata dari PSBY. Tepatnya seperti ini, sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara, saya akan memastikan setiap berbicara dan harus berhati-hati dalam menyampaikan politically correct. Dan bagi saya, itu etika di tengah malam saat saya memanggil staf saya. Kolonel Tumpal, coba saya ingin menulis sesuatu, tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet. Karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan itu politically correct dan itu bagi saya etika pesan buat hemat bicara. Bukan pertama kalinya disampaikan oleh Pak SBY dulu di tahun 2018 pada saat masa pemerintahan Pak Jokowi. Pak SBY pernah berkicau seperti ini di platform X-nya pada tanggal 12 September 2018. Tentunya sebagai mantan presiden tidak etis jika setiap hari berbicara apalagi bikin gaduh. Itu sudah bukan sekedar karakter saya, seringkali diam itu emas. Lalu kita pastinya masih ingat juga kan, belum lama ini, sewaktu pidato di acara ulang tahunnya yang ke-75 sekaligus merayakan ulang tahun ke-23 dari Partai Demokrat pada tanggal 9 Desember tahun 2024, Pak SBY menyentil soal fenomena matahari kembar dalam memimpin negara. Menurutnya bakal kacau suatu negara termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan ya, makin panas karena matahari satu saja sudah panas. Lalu ada 2, ada 3, bagaimana ini? Peringatan dan gaya PSBY ini sungguh penting dan sangat relevan buat disampaikan. Mengingat di Solo sana kita tahu ada seseorang mantan yang mesti dipegang oleh para mantan presiden pasti ada maksud baik. Kenapa PSBY secara sengaja bilang di hadapan publik kalau seorang mantan presiden harus lebih banyak diam dan tidak mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan? Kita pasti paham ini adalah pesan halus kepada Pak Jokowi dan saking pentingnya pesan dari PSBY ini harus kita catat. Kalau pernyataan dari Pak SBY tersebut sampai menjadi berita yang dimuat di koran Kompas yang terbit pada hari Senin lalu, artikel ini secara khusus diberi judul Yudhoyono berpesan mantan pemimpin negara perlu hemat bicara. Nah, jadi kalau media sebesar Kompas saja memandang penting buat mengangkat ucapan dan peringatan Pak SBY ini di korannya, pasti pernyataan ini memang penting dan perlu kita bahas. Ini sama sekali bukan sikap nyinyir ya kepada Pak Jokowi. Ini sama sekali bukan sikap nyinyir. Harus kita pahami bersama soal adab seorang mantan pemimpin negara memang sangatlah penting. Ini penting dalam kehidupan bernegara. Adab ini bukan cuma berlaku di Indonesia saja, tapi sudah berlaku di banyak negara, terutama di negara-negara yang sudah maju demokrasinya. Soal adab ini sangat penting dan harus diingatkan kepada Pak Jokowi. Soal adab dan etika tampaknya Pak Jokowi ini memang masih harus banyak-banyak belajar. Dia harus belajar buat bisa mengerem diri dan bilang cukup. Dia nggak boleh gampang tergoda menemui wartawan yang mangkal di depan rumahnya dan menjawab semua pertanyaan mereka. Pak Jokowi harus bisa menahan diri buat nggak selalu ingin menjadi headline pemberitaan.
Sudah pasti, buat para wartawan lokal di kota Solo, Pak Jokowi ini adalah sumber berita yang sangat menarik dan juga penting. Sosok Pak Jokowi ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan semua tokoh lokal lainnya. Pemberitaan soal Pak Jokowi bernilai nasional, bukan cuma menarik minat masyarakat kota Solo saja, makanya para wartawan begitu hobi mangkal di depan rumah Pak Jokowi. Apalagi sekarang ini kabarnya mereka memang difasilitasi buat nongkrong dan mencari berita di sana. Kita paham ya, kita sangat mengerti Pak Jokowi tampaknya memang belum siap buat suruh dari panggung politik nasional. Dia masih mau eksis dan karenanya dia merasa masih harus banyak tampil. Kenyataan bahwa anaknya adalah seorang wakil presiden yang payah, ini bisa jadi semakin mendorong Pak Jokowi buat terus-terusan tampil dan ikut cawe-cawe. Dia tahu Gibran gak bisa dibiarkan tampil dan bertarung sendirian di panggung politik nasional. Anak itu tidak cukup kapabilitasnya apalagi setelah muncul melalui akun Fufu Fafa. Tampaknya selain kemungkinan dihinggapi masalah post power syndrome menjadi backup buat Gibran jadi pendorong utama, kenapa Pak Jokowi merasa masih harus sering tampil? Pak Jokowi melakukan semua ini buat Gibran, buat menjaga wakil presiden Gibran. Kalau Pak Jokowi semakin menghilang, kalau dia dirasa semakin melemah, bisa jadi kiprah Gibran di Jakarta memang sudah tamat. Dia sama sekali nggak diberi panggung lagi sama Presiden Prabowo yang semakin hari tampak semakin kokoh posisinya sebagai orang yang paling berkuasa di Indonesia. Jadi ya begitulah. Ada baiknya Presiden ke-7 Jokowi mendengarkan dan menyimak baik-baik saran dari Presiden ke-6 SBY daripada semakin dirasa semakin mengganggu sama Presiden ke-8 Prabowo. Lebih baik sekarang Pak Jokowi punya hobi baru dan fokus pada hobinya itu. Jangan berpolitik lagi, biarkanlah Gibran ini berusaha sendiri.